Teh ketika malam ya, bukan siang hari nih. Teh ketika malam aku tuh bersetubuh dengan istri aku. Nah, tahu-tahu aku itu bangunnya adalah deket-deket keadaan subuh gitu. Maka aku lekas-lekas makan, sahur. Ketika udah beres sahur, misalkan udah ketika beres makan itu keburu adzan subuh. Dan aku sama istriku itu belum sempat melakukan mandi besar. Nah, maka kalau misalkan hal itu terjadi gimana? Puasa akunya sah nggak? Katanya seperti itu. Jadi, sekali lagi, yang berumah tangga ini, suami istri ini malamnya melakukan berhubungan, tetapi belum sempat melakukan mandi besar. Udah keburu adzan subuh. Ini puasanya itu sah apa enggak katanya gitu. Nah, maka untuk jawabannya saya tuh ingat ya kepada hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Jadi pada waktu itu ada seorang laki-laki nih yang sengaja datang kepada Rasulullah karena bermaksud ingin menanyakan sesuatu perihal tentang hukumnya. Dan laki-laki itu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini usbihu junuban." Ketika bangun pagi, aku itu berada di dalam keadaan junub yang Rasulullah. Dan aku itu belum melakukan mandi besar. Tetapi, wa ana uridu siyam. Tetapi aku itu mau bermaksud melaksanakan puasa. Gitu. Maka gimana ya Rasulullah, puasaku ini sah apa tidak? Kata laki-laki itu berkata kepada Rasulullah. Maka Rasulullah pun menjawab apa yang dikatakan oleh laki-laki tersebut. Wa ana usbihu junuban wa ana uridu siyam. Kata Rasulullah, sama. Aku juga pernah terjadi hal seperti itu. Aku tuh pernah ketika pagi berada di dalam keadaan junub dan aku belum melakukan mandi besar. Kata Rasulullah. Dan aku itu bermaksud anak uridu siyam, dan aku juga sama bermaksud mau melakukan puasa. Terus Rasulullah melanjutkan kembali, fa'agtasil, ya maka aku cukup melakukan mandi besar saja, wa asum, dan aku berpuasa. Jadi udah bisa dipahami ya, di dalam hadis ini kata Rasulullah, fa'agtasil, wa asum, ya aku tinggal mandi besar aja dan aku berpuasa, seperti itu. Nah, ketika Rasulullah menjawab itu kepada laki-laki tersebut, laki-laki tersebut itu mengatakan lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innaka lasta mislana, tapi engkau itu ya Rasulullah enggak sama seperti kami. Engkau itu adalah seorang Rasul. Qad aghfarakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, kata laki-laki tersebut. Engkau adalah seorang nabi, engkau adalah seorang Rasul, maka dosamu yang terdahulu ataupun dosamu yang akan datang itu semuanya pasti akan diampuni oleh Allah. Sedangkan aku ya Rasulullah, apakah itu hukumnya tetap sama gitu ya? Jadi seolah-olah mengatakan bahwa laki-laki tersebut berpikir bahwa hukum ini hanya berlaku kepada Rasulullah, tapi tidak kepada umatnya, sehingga lebih memperjelas akan pertanyaan itu kepada Rasulullah. Maka Rasulullah pun menjawab, dan agak sedikit marah Rasulullah terhadap laki-laki tersebut. Faghadiba Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah pun marah kepada laki-laki tersebut yang bertanya. Kata Rasulullah, wallahi, demi Allah, inni la arju an akuna akhsyakum wa a'lamakum. Kata Rasulullah, demi Allah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan aku adalah orang yang paling tahu kepada Allah. Seperti itu. Jadi karena laki-laki tersebut berkata bahwa ya kalau Rasulullah kan pasti akan diampuni apa yang telah ia lakukannya itu, misalkan yang dilakukannya berupa dosa gitu. Maka Rasulullah dengan marahnya berkata kepada laki-laki tersebut, kamu tuh harus tahu bahwa aku adalah seorang utusan Allah, meskipun aku sudah mendapatkan jaminan akan mendapatkan surganya Allah, tetapi aku adalah orang yang paling takut di antara seluruh makhluk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan aku yang lebih tahu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada kalian semuanya. Seperti itu. Nah, jadi di dalam referensi hadis ini sudah bisa menunjukkan ya bahwa
hukumnya itu adalah diperbolehkan. Dan juga bisa dilengkapi di dalam satu kajian kitab menurut karangan Imam Nawawi. Di sana dikatakan ajma'a ahlu hadhil ansara, bahwa telah sepakat seluruh para ulama yang berada di negeri ini ala syihatil junubi, akan sahnya kita melakukan puasa sedangkan kita berada di dalam kondisi junub, sawaun kana min ikhtilamin, apakah karena keluar mimpi basah, au jima'in, ataupun dikarenakan setelah melakukan berjima. Dan tentu berjimanya